masih dalam bicara membaca Al-Quran. Dan haram atas dia seorang membaca dengan jari, dengan suara habli baca Quran dan suara habli di luar sembahyang, atau di dalam sembahyang, jika sangat memberi taswis. Lamun dengan sebab baca habli suara niki sangat sinwas-was, beri taswis ya kan orang sembahyang. Harap dan sembahyang kita baca Quran sama jual Jumat kan, Jumat bulan datang ni semua terus berbaca Quran le suara ni walhal harap dengan datang sembahyang tahiyatul masjid atau sebelum suara jangan terganggu dengan saya baca Quran halain nampak niki haram terpaksa haram niki ada baca Quran atau yang mutalaah kitab atau yang mutalaah terganggu berwas-was atau yang tidur atau yang ngasih dengan tenda atau barang sebagainya. Jadi walaupun tidak baca Quran ini termasuk ibadah, lagu lamun mengganggu dengan lain yang haram hukum ini. Cara baru niki, cara dari kesembahyang atau cara dari baca Quran kode suara lagu ni dek ni puluh suara yang kan timur kuas-kuasan atau dari kemutalaah atau dari ketendam, ini haram. Adapun jika tiada sangat memberi taswis, Nabi bilang sangat memberi taswis. Lagu lamun dik sangat memberikan taswis, was-wasa, maka dia adalah haram. Dan atas demikian itulah ditanggungkan kalam majmu' dan lainnya yang mengatakan tidak haram. Jadi pendapat nikilah sandin haram, Nabi bilang dik sangat memberi taswis. Niki setanggung dalam kitab majmu' dan lainnya yang mengatakan tiada haram. Dan demikian lagi makruh sembahyang di dalam hammam. Nah, sunan masih makruh sembahyang dalam hammam, yaitu tempat permandian yang berkubah katanya, kamar mandi, perlatap sholat dan berjidat bertembok pada sekian kelilingnya dengan batu atau batu, dan ada baginya pintu dan tiada baginya jendela. Lagu dinarak lah jendela lawang jam berdua jendela jadi narak bangunannya gini supaya tidak masuk angin di dalamnya. Maka apabila masuk seorang di dalamnya, keluarlah peluknya. Utama tu tekus di dalam kamar tekus arah di arah jendela lawang dalam berdua seperti bertimung berukuk ni kan terlain ni kan baru sehat ni lain angkatan naik kan turuan takkan kemik munter tukul ni tu deken ni leleng si tipah kan terukuk si tipah ni nanti ada sampai suul mbak. Dan ada di dalamnya beberapa kain telasan dan air hangat, air panas yang mandi berapa manusia dengan dia dengan membayar upah bagi yang mengharpudi. Dan adalah hammam itu banyak wujudnya di dalam negeri yang besar-besar seperti Istanbul dan Syam dan Mesir. Saran hammam niki lain jeluit tu negeri tak beli-beli penonton Istanbul, negeri Syam, Mesir. Dan ada yang di Mekah dan di Madinah. Di Mekah Madinah narat hammam itu.
melainkan sedikit, ada kecil juga. Bahkan dimasukkan sembahyang di dalamnya, karena ia tempat segala setan. Itu paling setan lagi, untuk hamam lagi, segala setan. Sebab ia tempat terbuka aurat di dalamnya. Ia terbuka aurat. Maka dari karena ini tiada makruh sembahyang di atas suatu hamam. Lagu lamel di atas atap hamam, kamar mandi, walaupun tu ada tempat buang air lalu tu atap berjandi makruh begini, tidak makruh. Ya, contohnya kita selama ini kan, kalau kamar mandi datang segala ini ke atas ni, kian musalla, tidak makruh kalau di atas begini. Dan di dalam hamam yang baru diperbuat karena tiada diperoleh ilat yang tersebut itu. Maknanya masih dalam hamam baru tepiak di mata tahu. Jadi kegiatan dengan itu ya, membuka aurat ke dalam ini baru jadi dikini makruh. Dan sayogianya dihubungkan dengan hamam itu tiap-tiap tempat permandian yang bertutup pada kelilingnya. Nah sekarang juga sedapat mungkin hubungan masih terpaduan niki hamam niki dan mandi kamar mandi yang bertutup nih pada kelilingnya. Sekira-kira adalah ia tempat membuka aurat. Dengan dalam kamar mandi niki kita buka aurat. Dan jika tiada ia beratap sekalipun walaupun teratap. Dan kamar mandi tadi beratap. Dan kamu masih mudah sembahyang itu makruh. Dan makruh sembahyang pada mazbalah, artinya tempat membuang zabal. Sebenarnya masih makruh sembahyang pada mazbalah. Mazbalah ini artinya tempat membuang zabal. So dengan teteh kotoran ni, tain sapi, tain bebek, tain unta, kita untuk teteh, bagi makruh masih itu tersembahyang. Dan majzar, artinya tempat menyembelih binatang. Sudah ngorok sapi, bebek, manuk, bebek, kumbang, jaga lagi kan, makruh. Karena sah tegah daripadanya, dengan sah ada cemelegah diganggu makruh sembahyang di mazbalah, majzar. Dan lagi karena mana jalan keduanya daripada berbetulan dengan najasah, sehingga teteh tai niki atau dengan sembelih binatang ini kan ia berhubungan kaji barang kotoran ini. Barang najis. Maka jika tersentuh barang dalam keduanya daripada berbetulan dengan najasah, maka jika tersentuh ia dengan setengah daripada badannya, akhirnya ini saya batalah sembahyangnya. Kalau bukin turan, awak atau pakaian sembahyang kerja barang anda jadi kan batal sembahyang. Dan makruh sembahyang pada jalan raya di dalam negeri. Lilana, urung sembahyang makruh. Atau padang, atau jalan raya kena kebon, agak rendah. Pada ketika banyak lalu manusia padanya, kelui dan liwat ni kelah sejagat sembahyang terurung bangun. Nah ini makruh. Karena bimbang hati dan putus khusyuk. Dengan orang dan liwat kena ketulidangan terjadi lagi, lagu khusyuk. Sebab lalu manusia padanya. Demikian lagi makruh sembahyang pada tempat tawaf. Dalam Masjidil Haram pada tawaf ini makruh sembahyang. Dengan ada lituliti kan dan barang sebagainya. Dari tempat yang banyak lalu manusia padanya. Bukan duit yang ngelewas lagi makruh sembahyang. Dan jika tiada ada ia jalan sekalipun, walaupun darat lanang, makruh. Adapun jalan raya di tengah padang, pada ketika sunyi ia daripada manusia, maka tiada makruh sembahyang di dalamnya.
lagu lamun jalan kurung beli umpama itu rendang tahu muskali lebih itu dan liwat tuh jadi makruh begini, jadi makruh. Bagaimana cara ngati dengan liwati ini. Dan makruh sembahyang pada wadi yang telah tidur Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan makruh balik wadi satu lembah dikira di Taman Sari baginda Rasul para sahabat. Wadi ini lembah daripada sembahyang subuh. Karena bahasa Nabi SAW pergi ia daripada wadi itu dan tiada ia sembahyang di dalamnya. Sabdanya bahwasanya dalam wadi itu setan. Ya mari desa Nabi lah makruh wadi ya tahun mensari baginda Rasul lain. Ya mana ke dalam wadi ini penuh setan. Dan makruh sembahyang di dalam tiap-tiap wadi serta tahu ia akan kedatangan air sair. Dan makruh sembahyang ini lembah wadi niki lembah di antara dua gunung niki wadi niki. Tok lembah makruh niki mutahun ke hujan bareng datang air sail niki kena banjir bareng datang belapur bareng topis ili makruh. Belum datang di dalam sembahyang karena takut akan mudarat dan hilang khusyuk. Dan makruh sembahyang di dalam kanisah. Makruh sembahyang dalam kanisah, yaitu tempat kaum Yahudi. Kaum Yahudi berbuat ibadah gereja yang kanisah. Yang iya tahu kaum Yahudi ini ibadah dan bai'ah itu tempat kaum Nasrani berbuat ibadah. Bai'ah niki ieu tahu dengan Nasrani ibadah. Lamun kanisah niki dengan Yahudi, lamun bai'ah niki dengan Nasrani. Lamun bahasa Indonesia pada dan gereja dan barang sebagainya. Seperti rumah berhala, kita dulu berhala itu makruh sembahyang. Dan segala tempat berbuat maksiat, dan tertawa dengan sebiasa berbuat maksiat seperti pekan. Karena bahasanya ia tempat segala setan, itu setan. Dan demikian lagi makruh sembahyang di dalam atan onta. Dan jika ada yang suci sekalipun, yaitu dari makruh sembahyang di dalam atan onta walaupun ia suci. Karena atan itu tempat yang dihimpunkan ia kepadanya kemudian daripada minum. Kita dulu di bangkah ngenam, julu ngenam lagi. Dulu dia tahu lagi daripada atan. Kemudian setelah minum dia sudah minum pula yang lainnya. Tahu besuk ngenam, dia tolong tu ada murian baru ngenam, iki atan. Dan apabila berhimpun sekaliannya pada tempat itu maka didahulu ia kepada tempat mengambil. Karena dikatakan oleh Rasul oleh Nabi SAW sembahyang pada tempat itu dengan sabdanya, sallu fi maradibil ghanam marakiduha wala tusallu fi aqtalil ibili fa innaha khuliqat minas syaitan. Artinya sembahyanglah kamu pada suatu tempat ketiduran kami. Dalam tahun barin bebe kamu tak bangun ini makruh. Dan jangan kamu sembahyang dalam segala atan onta, karena bahasanya ia dijadikan daripada setan. Dan dengan dia diketahui perbedaan antara kambing dan onta. Bahasanya onta dijadikan ia daripada setan. Jadi kita punya asalnya setan asal. Dan disebut di dalam hadis bahasanya sanam tiap-tiap daripada onta dua setan. Dari
bungkak tiap-tiap unta ni kira dua setan. Yang kuat lalu ceritanya unta kan. Unta ni bau sentempuh perjalanan jarak berbulan-bulan. Dan dia ngenam kan tahun dia ngenam jaga sebulan. Lagu lama ngenam ni unta ni setelah lagi tak lagi tanya. Dan sembahyang dimakruhkan dia tempat setan. Dan bahasanya kambing ada padanya barakah. Jadi lamun bebek ni kan mengandung barokah. Karena tersebut dalam hadis Abi Daud dan Baihaqi bahwasanya kambing itu daripada binatang dalam surga. Disebut dalam hadis dari Imam Abi Daud dan Imam Baihaqi bahwa bebek ini termasuk binatang surga. Contoh lagi bahasa sindeganti Nabi Ismail kan. Waktu sebelah si Nabi ini didatangkan dari surga. Dan lagi pula perbedaan antara keduanya bahwasanya onta itu daripada kelakuannya di dalam asalnya sangatlah liar. Nggak beda bahwa unta ini lamun berada dalam atal yang sangat liar, maka berita suci akan khusyuk orang sembahyang dari lebih was-was lagi baik. Dan tidak demikian itu kambing. Tetapi tidak tertentu makruh sembahyang itu dengan atalnya hanya saja tempat tidurnya dan tempat bulukan pada malam dan siang itu seperti atasnya juga. Tetapi karohah pada atasnya terbanyak daripada karohah tempat tidurnya. Tetapi tidak makruh sembahyang dalam atasnya yang suci. Tiada ada onta di dalamnya. Bermula lembu dan kerbau seperti kambing. Tapi kau ini pada dek kambing lebih. Seperti barang mengatakan dia Ibnu Munzir, maka itulah yang muktamad. Dan manakala adalah tempat hewan itu najasah, maka tidak beda antaranya onta dan yang lainnya pada pihak makruh. Jadi makruh doang lah pun makruh sembahyang pada tempatnya. Tetapi karohah pada onta ketika itu karena dua ilah, karena karohah yang lainnya, karena sangat ilah juga, karena satu ilah juga. Dan demikian lagi makruh sembahyang pada tempat kubur yang suci, yaitu yang tiada digali ya atau yang digali ya tetapi dihampari atasnya hamparan yang suci. Niki ya kan niki atau betul. Dan demikian lagi makruh sembahyang pada tempat kubur yang suci. Wallahu a'lam.